Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini para mahasiswa? Ya, alhamdulillah baik ya. Hari ini kita kembali memulai lagi untuk materi teknologi formulasi solida. Nah, sebelum kita sampai kepada materi tersebut, maka kita awali dengan drug formulation. Ya. Artinya suatu tahapan awal ya yang kita lakukan sebelum kita menetapkan suatu sediaan. Kita harus tahu ya mengapa kita membuat formulasi yang berbeda, membuat formulasi. Karena memang formulasi itu bisa ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah bentuk sediaan yang ingin dibuat. Dengan bentuk sediaan yang ingin dibuat, kita membuat komposisi yang sesuai pula. Mengapa kita menggunakan formulasi yang berbeda? Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang sifat fisik obat, bahwa setiap orang bahan aktif itu menentukan bagaimana bentuk formulasi yang akan kita gunakan. Tujuan pemberian yang kita. Jadi ini ada beberapa faktor yang sangat menentukan di dalam kita menentukan formulasi, yaitu sifat fisik obat. Sifat fisik obat ya menentukan, kemudian ukuran obat ya. Obat itu memiliki ukuran partikel ya yang di dalam beberapa formulasi. Jadi mengapa kita menggunakan formulasi yang berbeda ya? Bahwa sifat fisik obat menentukan bagaimana bentuk formulasi, tujuan formulasi itu, kemudian sifat fisik obat itu termasuk di dalamnya sebenarnya ukuran obat ya. Di dalam beberapa formulasi ukuran partikel itu sangat menentukan untuk proses metode formulasi ya. Kemudian juga kelarutan obat ya. Kelarutan baik ya, termasuk juga di tablet ya. Kelarutan, kemudian rasa obat ya. Kita ingin bentuk tabletnya itu tablet yang tidak bersalut atau bersalut ya. Kemudian penyerapannya, misalnya kita ingin membuat suatu formula yang penyerapannya di usus. Bagaimana teknik kita agar dia hanya bisa diserap di usus ya. Kemudian efek samping obat, lalu waktu paru, penyakit atau infeksi, dan kepatuhan pasien. Jadi beberapa bentuk formula sekarang ini disusun untuk meningkatkan kepatuhan pasien dengan membuat obat-obat dengan formulasi diperpanjang. Ini secara umum ya bentuk formula itu ya. Ada yang dalam bentuk dosage solid dosage form ya, liquid, semi solid, dan nasal ya. Ini secara garis besarnya. Kemudian dosis solid form ada yang tablet, kapsul, lozenges ataupun serbuk. Jadi yang termasuk di dalam solid dosis form ini ada jadi serbuk juga termasuk di dalamnya, kapsul juga termasuk di dalamnya. Sekarang teknologi formulasi tablet. Tablet adalah sediaan padat yang
mengandung bahan obat atau tanpa bahan pengisi. Jadi tablet bisa ada bahan pengisi, ada juga tidak. Bisa dia hanya merupakan bahan aktif. Karena memang awalnya tablet ini dibuat itu dari bahan aktif murni gitu. Ya misalnya natrium klorida, kalium klorida yang bisa dikemas secara langsung. Dari situlah timbul pemikiran untuk membuat bentuk tablet karena memang dengan mengemas secara langsung itu kan lebih mudah kan. Namun ternyata tidak semua bahan obat bisa dikemas secara langsung. Oleh karena itulah timbul ide untuk membuat formulasi yang bisa membuat obat itu dibuat dalam bentuk tablet. Dan berdasarkan metode pembuatannya dapat digolongkan sebagai tablet cetak atau tablet gempa. Tablet gempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembat dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Hal ini dinamakan die ya. Jadi ada die, ada punch ya, yang mereka bertemu dengan tekanan sehingga membentuk tablet. Kepadatan tablet bergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan. Nah, ini penggolongan tablet ya, penggolongan tablet bisa berdasarkan yang pertama ya. Tablet oral untuk dimakan yaitu tablet gempa lapis tipis ganda dengan reaksi berulang, tablet salut gula, tablet salut lapisan tipis, dan tablet kunyah. Tablet yang digunakan dalam rongga mulut, ya, jadi tidak dimakan, tapi dia dimasukkan di dalam rongga mulut, seperti bukal ya kan, di antara gusi ya, sublingual ya, di bawah lidah ya. Zenges dihisap. Nah, dia dimasukkan di dalam rongga mulut, namun dia tidak untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk misalnya untuk mendapatkan efek kerja yang lebih cepat, ya kan? Atau menghindarkan adanya fast metabolisme. Atau tablet yang diberikan dengan rute lain, ya, dengan implantasi atau dengan vaginal. Tablet yang digunakan untuk membuat larutan, ya, jadi ada tablet yang dia tablet, tetapi nanti dalam penggunaannya dia dibuat dalam bentuk larutan, seperti tablet effervescent, hipodermik, dan tablet tritulat. Ini bentuk-bentuk. Mereka kita lihat bisa dia dicetak ya di tabletnya ya, sehingga memudahkan untuk identifikasi ya. Keuntungan bentuk tablet. Ya. Tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik untuk semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah. Tablet merupakan bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah jika dihitung per dosisnya. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan, paling kompak, paling mudah dan murah untuk dikemas dan dikirim. Pemberian tanda pengenal produk pada tablet paling mudah dan murah
tidak memerlukan langkah pekerjaan tambahan. Seperti yang kita lihat di bentuk gambar di atas ya. Ini kan merupakan tanda pengenal yang tinggal membuat ukuran apa namanya, pans dan dayanya itu dimodifikasi sehingga langsung tercetak dalam bentuk tablet dengan khusus seperti ini. Ya. Kemudian tablet bisa dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus ya, seperti pelepasan di usus dan produk lepas lambat ya. Dengan modifikasi menambahkan polimer ya. Tablet juga merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah untuk diproduksi secara massal. Nah, kerugian sebenarnya bukan kerugian, kelemahan ya. Kelemahan bentuk sediaan tablet adalah beberapa obat tidak dapat dikempah menjadi padat dan kompak, tergantung pada keadaan amof, kolokulasi atau rendahnya berat jenis. Ya. Jadi diperkirakan hanya sekitar 20% dari bahan yang ada di alam ini yang bisa dicetak menjadi tablet. Selebihnya memerlukan bahan tambahan dan pekerjaan tambahan khusus untuk mencetaknya menjadi tablet. Terutama obat-obat yang suka dibasahkan dan lambat melarut. Dosisnya cukupan tinggi atau absorpsi optimumnya tinggi melalui saluran cerna. Atau setiap kondisi dari sifat-sifat tersebut akan sukar atau tidak mungkin diformulasikan dan dipublikasi dalam bentuk tablet yang menghasilkan bioaktualitas obat yang cukup. Obat yang rasanya pahit juga ya, dia harus bagaimana mengantisipasinya jika dia dalam bentuk tablet, sementara dia rasanya pahit. Ya. Dia merupakan obat yang peka terhadap oksigen. Nah, proses pembuatan tablet secara umum tablet dapat dibagi dengan 3 cara atau metode, yaitu dengan granulasi basah, wet granulation, granulasi kering, dry granulation, dan kempal langsung. Tujuan granulasi adalah untuk meningkatkan aliran campuran dan atau kemampuan kempal. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan ya. Jadi idealnya memang dikemas secara langsung, direct compression. Namun tidak semua bahan obat bisa dikemas secara langsung. Maka dibuat granulasi basah. Namun ada beberapa bahan aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan, karena di dalam proses granulasi basah ada proses pemanasan ya, granul, pemanasan dan pengayakan dan penambahan air ya, sehingga memang tidak semua bisa dibuat secara granulasi basah. Ada juga yang granulasi kering. Granulasi kering ini untuk membuatnya dalam bentuk granul tetapi tanpa penambahan air. Nah, mengapa kita lakukan granulasi adalah untuk meningkatkan aliran campuran. Karena dengan membuatnya dalam bentuk granul, otomatis partikel itu ukurannya bentuknya menjadi sferi, sebulat kan. Apalagi dia melalui ayakan yang tertentu ya. Jadi sehingga dia ukuran partikelnya seragam. Nah, dengan ukuran partikel yang sferis dan seragam ini dia mudah untuk mengalir melewati corong cetakan tablet. Ya. Ini proses pembuatan tablet secara umumnya.
metode cetak langsung, granulasi kering, metode granulasi basah. Jadi metode cetak langsung yaitu dengan langsung setelah diayak lalu dicampurkan. Jadi mengapa harus melakukan pengayakan? Agar ukuran partikelnya itu seragam, homogen, ya. Jadi dengan pengayakan ukuran partikelnya homogen. Kemudian baru dilakukan pencampuran akhir. Kemudian kalau metode granulasi kering yaitu dengan membuat slugging. Slugging ini adalah tablet dengan ukuran besar. Jadi dia dengan slugging ini dibuat nanti ukuran tablet dengan ukuran besar, ya. Jadi setelah dicampur dia dibuat bentuk slug, dan ini dia pakai alat khusus, ya, namanya mesin slugging atau roll compacting. Ya, ada tambahan alat. Kemudian setelah itu baru diayak dan dicampurkan terakhir, baru dicetak. Ya, jadi sebelum ya kalau dicetak dia tentu dengan ukuran tablet yang diinginkan. Dan granulasi basah dia setelah dicampur kemudian dibentuk granul dan lalu diayak dan pengerikan granul, kemudian pengayakan kering dan pencampuran akhir. Metode granulasi basah merupakan metode tertua yang paling luas dan yang paling banyak digunakan dalam proses pembuatan tablet. Hal itu disebabkan karena hampir semua bahan obat kebanyakan dapat dicetak dengan metode ini dan memenuhi semua persyaratan tablet dengan baik. Jadi kalau dia dengan granulasi basah, hampir semua bahan bisa dicetak, ya. Masalahnya tidak semua bahan aktif itu tahan terhadap lembab dan pemasan, ya. Jadi dengan granul tadi memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas sehingga lebih kompak, ya. Obat dosis tinggi yang mempunyai sifat alir dan kompresibilitas jelek, maka dengan granulasi basah hanya perlu sedikit penambahan bahan pengikat, ya, sudah bisa dibuat tablet. Sementara obat dengan dosis rendah dengan pewarna, maka distribusinya lebih baik. Ya, 10 menit lagi. Lalu metode granulasi basah, kelemahan dari metode granulasi basah adalah prosesnya lebih panjang dibandingkan dengan dua metode lainnya. Peralatan yang digunakan lebih banyak sehingga secara otomatis lebih banyak perlu personel. Tidak bisa digunakan untuk obat yang sensitif terhadap kelembapan dan pemanasan. Tadi sudah disebutkan mana proses-proses yang terjadi dalam proses granulasi basah, yaitu tadi pengayakan dan pencampuran serbuk, lalu proses granulasi, pengayakan dengan ukuran granul yang sesuai, pengeringan, pengayakan kering, dan penambahan bahan pelicin, lalu pengempaan. Proses pembentukan granul adalah prinsipnya granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu pengikat. Pengikat bisa juga dicampurkan kering baru diberi larutan. Dan perlu diperhatikan massa yang dibentuk hanya berupa massa lembek, tidak boleh terlalu basah. Lama proses tergantung sifat pembasahan. Ini mesin granulator. Ini mesin granulator pengayakan basah. Lalu pengeringan, ya, menggunakan mesin pengering diperlukan untuk menghilangkan pelarut dan mengurangi kelembapan sampai tingkat yang optimum.
Pada proses pengeringan yang memegang peranan yang penting adalah ikatan antara partikel akibat penggabungan atau rekristalisasi gaya Van der Waals. Nah, ini mesin pengayatan kering ya. Contoh mesin granulasi basah dengan contoh apa namanya formulanya ya. CTM menggunakan amilum dan laktosa mesh 200 menggunakan bahan aktif tetrazin, diberikan sebagai desintegran. Nah, sekarang granulasi kering merupakan metode yang biasa digunakan untuk bahan obat yang tidak tahan pemanasan dan kelembapan. Granulasi kering dilakukan dengan cara menekan massa serbuk yang tidak berbentuk baik, kemudian digiling dan diayak sehingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Granulasi kering dilakukan dengan meletakkan massa serbuk di antara mesin roll yang dijalankan secara hidrolik untuk menghasilkan massa padat yang tipis. Selanjutnya diayak atau digiling hingga diperoleh granul dengan ukuran yang diinginkan. Dengan granulasi kering, alat dan ruangannya lebih sedikit daripada granulasi basah dan tidak memerlukan bahan pengikat atau larutan pengikat. Prosesnya lebih cepat, tidak memerlukan proses pemanasan sehingga biaya produksi dapat ditekan. Untuk sensitif terhadap kelembapan dan pemanasan, misalnya vitamin E akan menghasilkan produk yang stabil, memperbaiki waktu hancur karena partikel serbuk tidak terikat oleh adanya bahan pengikat, memperbaiki kelarutan dan efek bioavailabilitas, memperbaiki formalitas karena tidak terjadi peristiwa migrasi obat atau bahan pewarna. Jadi di sini waktu hancurnya lebih rendah ya kalau dibandingkan dengan granulasi basah. Kelemahannya adalah dia memerlukan mesin heavy duty yang tadi membuat slugging tadi. Zat warnanya juga super homogen, tidak terdistribusi secara merata, cenderung menghasilkan partikel halus fines yang lebih banyak dengan metode granulasi basah. Sehingga tablet sering rapuh atau kurang kuat dan risiko kontaminasi lebih tinggi. Alat atau mesin kilsonator tidak bisa digunakan untuk obat yang tidak larut karena adanya kemungkinan hambatan kecepatan disolusi. Nah, bagaimana caranya adalah dengan mencampurkan semua bahan aktif dan bahan tambahan, pengikat dan desintegrator, lalu dikompres atau dislugging dengan mesin heavy duty. Jadi dia dibentuk slug lebih dulu, baru diayak menjadi butiran granul dan dicampur dengan bahan pelicin dan dicetak. Selanjutnya metode cetak langsung. Pada pembuatan tablet dengan metode cetak langsung, campuran obat dan semua bahan tambahan, pengisi, penghancur, pelicin dicampur kemudian dicetak. Syarat agar campuran tersebut dapat dicetak antara lain mempunyai sifat alir yang baik, kompresibilitas tinggi, dan mempunyai efek lubrikan yang baik. Jadi dia harus memiliki sifat alir yang baik dan kompresibilitas yang tinggi ya, supaya dia bisa dicetak ya. Dan dengan demikian tentunya metode ini akan lebih ekonomis dibandingkan granulasi basah dan granulasi kering. Lalu dia juga tidak terpengaruh oleh panas dan kelembapan karena dia tidak ada proses pemanasan dan penambahan bahan pengikat. Lalu stabilitas produk terjamin dan ukuran partikel seragam. Kelemahan dari metode cetak langsung adalah perbedaan ukuran partikel dan kerapatan blok antara obat dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi
di antara granul yang selanjutnya dapat menimbulkan tidak seragamnya isi obat dalam tablet. Pada obat dosis besar perlu tambahan bahan pengisi sehingga tablet menjadi lebih besar. Bahan pengisi yang bisa dicetak langsung biasanya harganya mahal. Jadi memang untuk membuat cetak langsung ini biasanya bahan pengisinya itu lebih mahal, ya. Misalnya dari laktosa dibuat jadi laktosa ini ya, enkompres, apalagi nih. Laktosa 200 mes ini kan merupakan bentuk turunan dari laktosa yang secara kita ketahui selama ini. Masalah dalam metode cetak langsung adalah sifat arit dan kompresibilitas dan bahan-bahan yang digunakan mahal. Ini beberapa bahan yang bisa dipakai